Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita kembali bersama tokoh yang luar biasa yang seingat saya sudah berkali-kali kita angkat beliau ini karena memang gagasan-gagasan beliau luar biasa, yaitu Hujjatul Islam Imam Ghazali. Jadi kalau nama lengkap beliau sebagaimana di sesi-sesi sebelumnya, ya nama lengkap beliau kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali. Kadang-kadang ditambah-tambahi untuk menegaskan identitas beliau. Misalnya ditambahi An-Naisaburi, ditambahi Asy-Syafi'i, ditambahi Al-Asy'ari, kadang ditambahi juga At-Tusi, dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan identitas beliau. Kalau Asy-Syafi'i ya karena memang beliau mazhabnya Syafi'i dalam fikih. Kalau dalam kalam beliau Asy'ari. Naisaburi, At-Tusi itu menunjukkan tempat lahir beliau. Baik, saya tidak cerita biografi beliau dan kehebatan-kehebatan beliau, sudah sangat sering kita angkat beliau. Langsung saja kita masuk ke tema Mahabbatullah. Dari seorang Imam Ghazali, seorang faqih, seorang mutakallim, seorang filosof, dan juga seorang sufi. Nah, untuk malam hari ini kita akan banyak mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi malam hari ini kita semacam ngaji Ihya bab tentang mahabbah. Ini ada di rubuk yang keempat di jilid 4 dari kitab Ihya. Bagian-bagian akhir. Nah, malam hari ini kita nukil sedikit wawasan-wawasan beliau tentang mahabbatullah ini. Ya meskipun namanya bab, tapi bab kalau di Ihya itu sudah seperti buku. Jadi jumlahnya ratusan halaman. Makanya banyak orang yang menukil kitabnya Imam Ghazali diterbitkan secara terpisah-pisah. Ihya itu. Misalnya Mahabbatullah menurut Imam Ghazali itu sebenarnya hakikatnya ya ngambil saja dari satu bab dalam Ihya. Baik, kita mulai untuk mendalami kembali tentang maksud dan makna dari kecintaan kepada Allah melalui kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Bismillah. Nah, kalau teman-teman yang pernah ngaji Ihya, selalu saja di setiap babnya, di awal-awal pembahasan, pasti Imam Ghazali menampilkan dalil-dalilnya dulu. Baik dari Al-Quran, maupun dari hadis, maupun asar, dan kisah-kisah para sahabat yang relevan dengan tema yang sedang dibahas. Termasuk tentang mahabbatullah ini. Nah, jadi tema kita malam hari ini dan bulan ini teman-teman tidak usah khawatir. Ada bertaburan ayat, bertaburan hadis kalau kita mau mengangkatnya. Jadi kan banyak itu yang mengkritik ini ngaji filsafat ini mana Qur'annya, mana hadisnya, kan sering begitu. Jadi seolah-olah kalau tidak disebut ayatnya dan tidak disebut hadisnya itu tidak berhubungan dengan agama. Padahal sangat banyak hal yang Qur'anik, sangat banyak hal yang Islamik tanpa harus disebut dalilnya. Ditambah dengan dalil yang banyak itu kan kadang-kadang menunjukkan kita belum terlalu mantap. Makanya kita cari dasar dalil. Kalau kita sudah yakin kesesuaiannya kan kita tidak harus capek-capek lagi mencari dalil.
termasuk tentang mahabbatullah ini. Tapi biar tambah mantep, maka dalam Ihya di bagian awal oleh Imam Ghazali ditunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang indikasinya dan maksudnya adalah cinta pada Allah atau mahabbatullah. Bahkan di awal-awal Ihya itu oleh Imam Ghazali disebut mahabbah pada Allah atau cinta pada Allah itu sifatnya fardu. Jadi wajib setiap orang berusaha untuk mencintai Allah. Dan itu disimpulkan misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 165 yang bunyinya walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ini kalau diambil mafhum muwafaqahnya, berarti kalau orang itu beriman kepada Allah, salah satu cirinya adalah cinta. Kalau belum cinta, berarti imannya belum memuncak. Seperti di tokoh-tokoh kemarin-kemarin kan kita bahas di Ibnu Athaillah, di Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana cinta pada Allah itu jadi indikasi utama dari keimanan. Bahkan di surat At-Taubah ayat 24 yang saya tampilkan di situ juga sangat tegas sekali dinyatakan Allah tidak berkenan kalau kita mencintai apapun sebelum Dia atau mendahulukan apapun sebelum Dia, berarti tidak mencintai Allah. Di surat At-Taubah itu ayat 24 Imam Ghazali mencantumkannya yang artinya kul inkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah Muhammad, apabila ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan teman-teman kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian, dan harta yang kalian miliki, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai. Jadi ini semua kan yang biasanya ini kita sukai, kita cintai. Ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kalau itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini pasti urusan yang tidak enak, karena ini sesuatu yang Allah tidak berkenan, Allah murka. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang fasik. Ini kalau disambungkan dengan kata-kata sebelumnya, berarti orang yang tidak mencintai Allah itu bisa termasuk golongan orang-orang fasik. Dan ya kalau surat Ali Imran ayat 31 juga tegas juga menyatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah apabila kalian mencintai Allah, katakanlah wahai Rasul Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Ini mengikuti Kanjeng Nabi maksudnya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Ini surat Ali Imran ayat 31. Dan juga yang saya ambil ini sebenarnya banyak suratnya, cuma kalau kita sampaikan semua nanti kita jadinya ngaji Al-Quran terus malam hari ini. Waktu kita kan terbatas. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan menjadikan kepada mereka wudda, rasa cinta, rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi ini orang itu kalau beriman sungguh-sungguh, beramal baik karena Allah secara sungguh-sungguh, ya akan muncul rasa cinta di hatinya. Ini kalau dipahami, kalau bahasa usul fikih itu mafhum mukhalafahnya, kalau rasanya kok relasi kita dengan Allah itu belum masuk ke babak cinta, mungkin masih kewajiban, masih kebutuhan, dan lain sebagainya, jangan-jangan keimanan dan amal baik kita belum sepenuhnya, belum sungguh-sungguh. Karena janjinya Allah dalam Al-Quran kan orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan rasa kasih sayang dalam diri mereka. Jadi kok dalam diri kita isinya serba marah terus, serba ngamuk terus, serba tidak tenang, serba tidak nyaman, maunya emosi terus, lihat apa saja, jangan-jangan kita kurang serius amanu wa amilus sholihatnya. Karena harusnya orang yang imannya mantap dan dimanifestasikan dengan amal baik yang ikhlas lillahi ta'ala, yang ada dalam dirinya adalah wudda. Jadi rasa sayang yang dalam. Baik, hadis juga banyak. Saya ambilkan satu saja ya, tidak saya baca semua. Teman-teman pastinya yang tertarik bisa dibaca langsung kitab Ihya, misalnya yang terakhir itu ya, yang muttafaq alaih. La yu'minul abdu hatta akunu ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wa nafsihi wa nasi ajma'i. Jadi tidak beriman seorang hamba sampai Allah dan Rasulullah itu lebih dia cintai dari keluarganya, hartanya, dirinya sendiri, dan semua manusia. Ini dari hadis dan ayat-ayat tadi, paling tidak semoga kita tambah mantap, tambah yakin betapa mahabbatullah itu unsur yang penting dalam kita beragama. Termasuk salah satu unsur yang esensial. Berarti kita harus menuju ke sini dalam beragama. Jadi menghidupkan jiwa yang penuh cinta, yang diawali dari kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Baik, sekarang kita mulai teman-teman belajar tentang gagasan-gagasan Imam Ghazali tentang mahabbah atau cinta kepada Allah. Imam Ghazali ini yo ilmuwan, yo faqih, yo sufi, yo filosof. Cara beliau membahas mungkin agak berbeda dengan kemarin minggu lalu Syekh Ibnu Athaillah atau sebelumnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang lebih ke ceramah-ceramah. Kalau beliau ini lebih sistematis membahasnya. Jadi kalau Imam Ghazali diawali definisinya apa, dalilnya apa, kemudian dasar berpikir, asumsi-asumsi awalnya apa, implikasinya apa, itu lebih tertib kalau Imam Ghazali.
Makanya kita pelan-pelan ya malam hari ini. Belajarnya biar dapat sesuatu. Nah, diawali dalam Ihya itu Imam Ghazali mendefinisikan cinta dari aspek yang paling elementer dulu, paling dasar dulu. Biasanya orang ngomong cinta itu kan diawali dari bulet dulu. Biasanya ruwet dulu, yang tidak bisa didefinisikan lah, yang urusan perasaan lah. Enggak. Kalau Imam Ghazali simple, diawali yang sederhana dulu. Biar kita lebih mudah mengidentifikasi apa itu cinta. Kata Imam Ghazali, al-hubbu ibaratun an mailit tob'i ila syai'il muladzi. Kata Imam Ghazali, cinta itu adalah satu ungkapan tentang ketertarikan yang sifatnya alamiah, tob'un, terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan atau dianggap lezat. Ini kan definisinya elementer sekali. Mudahnya cinta itu ya ketika kita suka sesuatu. Suka itu kan jiwa kita cenderung pada sesuatu itu. Cinta kan selalu diawali dari sini. Jadi sebelum masuk ke yang dalam, yang rumit, yang ruwet, yang dan lain sebagainya dengan segala macam cirinya, hakikatnya itu kan cinta itu kecenderungan jiwa pada sesuatu yang kita anggap menyenangkan, yang kita anggap indah, yang kita anggap bisa membahagiakan kita dan lain sebagainya. Jadi jiwa kita cenderung ke situ. Mailit itu kecenderungan jiwa secara alamiah. Ini mungkin kalau pakai bahasa anak-anak muda hari ini semacam passion. Passion itu kan kecenderungan kita. Jadi kita sukanya kemana, orientasinya kemana. Inilah akar dan awal dari cinta. Maka nanti ya cinta kepada apapun ya awalnya ini. Jiwa kita cenderung pada yang kita cintai. Kepada Allah berarti nanti juga begitu. Kalau kehadiran Allah hanya kita posisikan sebagai beban karena wah ini saya harus begini, saya harus begitu. Allah memerintahkan ini, melarang itu, rasanya beban saja. Itu berarti belum mailit tob'i. Belum mailit tob'i itu jiwa kita belum cenderung ke situ. Kalau boleh ya kita tidak begitu kan. Kalau beban itu kan kalau bisa kita lepaskan kalau boleh. Cuma karena ini agama kan wajib. Akhirnya kan kita terbebani. Berarti apa? Belum nyampe level, belum mailut tob'i. Jiwa kita belum cenderung ke situ. Maka mudahnya cinta itu ketika jiwa cenderung. Karena kita menganggap di situ ada kelezatan, di situ ada keindahan, di situ ada yang kita inginkan. Jadi ini definisi awal, biar kita tidak bingung menebak-nebak apa maksudnya cinta. Ya cinta itu yang penting kita suka sesuatu. Plus syarat dan ketentuan berlaku. Nanti di belakang ditambahi syarat-syaratnya. Tapi awalnya ini dulu. Kesukaan, kecenderungan kita pada sesuatu.